hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada, juga radio-radio lain, para pemirsa Persada TV, Niaga TV, KSS TV dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang Fiqih Al-Asma'ul Husna. Pada pekan yang lalu kita sudah membahas salah satu nama Allah yaitu Rauf. Sekarang kita masuk kepada pembahasan dua di antara nama-nama Allah yaitu Al-Hasib dan Al-Kafi. Allah di dalam Al-Quran mensifati dirinya dengan sifat hasib. Sebagaimana surah An-Nisa ayat ke-6, wa kafa billahi hasiba. Dan cukuplah Allah sebagai hasib. Dalam Az-Zumar ayat 36, Allah menyebut dirinya dengan sebutan Al-Kafi. Alaisallahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billadzina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Bukankah Allah yang mencukupkan seluruh kebutuhan hambanya? Mereka, orang-orang musyrik, menakut-nakuti kamu dengan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Inilah dua ayat di antara sekian banyak ayat yang menjelaskan bahwa Allah adalah Al-Hasib dan Al-Kafi. Apa makna Al-Hasib? Makna Al-Hasib adalah huwal kafil ladzi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassiru lahum kullama yahtajunahu ad-dafi'u anhum kullama yakrahunah. Al-Hasib artinya zat yang mencukupi seluruh yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Untuk memenuhi kebutuhan agamanya turun wahyu Al-Quran yang diperjelas dengan hadis. Untuk memenuhi kebutuhan dunianya, seluruh yang ada di muka bumi ini adalah kebutuhan dunia kita. Dan yang memudahkan semua yang mereka butuhkan serta yang menolak apapun yang mereka benci. Ini makna dari Al-Hasib. Makanya Al-Hasib pembahasannya disatukan dengan Al-Kafi karena Al-Hasib mencakup makna Al-Kafi. Dan di antara kandungan makna Al-Hasib adalah Al-Hafidh. Al-Hafidh artinya yang memelihara, menjaga seluruh amal yang dilakukan oleh hamba. Allah tuliskan, Allah pelihara, tapi manusia melupakan. Kita kan suka lupa terhadap amal-amal kita. Apalagi yang
belasan tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan, beberapa hari yang lalu juga kita sudah nggak ingat, sudah kita lupakan. Ahsahullahu wa nasu. Allah menjaga, menuliskan, memelihara semua amalan manusia, tapi manusia melupakannya. Dan Allah mengetahui hal itu. Allah membedakan antara amal soleh dengan amal yang salah. Antara kebaikan dengan keburukan. Dan Allah mengetahui balasan yang pantas, yang berhak, serta kadar dari pahala dan hukuman yang Allah akan berikan kepada manusia atas amalnya. Itulah makna al-hasib. Al-hasib juga mencakup al-hafidh, artinya yang memelihara amalan-amalan hamba dan sekaligus mengetahui mana yang salah, mana yang soleh, mana yang baik, mana yang buruk, benar, salah, serta mengetahui juga balasan yang pas. Baik balasan pahala ataupun balasan azab atas amal salah. Adapun makna al-kafi adalah alladzi kifayatul khalqi kullama ahammahum biyadihi subhanahu. Al-kafi itu adalah zat yang seluruh kebutuhan makhluk, semua yang diperlukan oleh makhluk berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun kecukupan yang Allah berikan kepada makhluk ada dua jenis. Pertama jenis yang umum, amah, kedua jenis yang khusus. Adapun yang umum adalah Allah telah memberikan kecukupan kepada seluruh makhluk. Malaikat, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan seterusnya. Allah mengadakan mereka, memberikan kehidupan kepada mereka, dan telah menyiapkan seluruh yang mereka butuhkan. Juga telah menyediakan bagi hamba seluruh sebab-sebab yang mencukupi mereka, memuaskan mereka, memberi makan ataupun minuman kepada mereka. Semua yang ada di muka bumi itu mencukupi seluruh kebutuhan semua makhluk. Kebutuhan manusia terpenuhi dengan apa yang ada di dunia. Kebutuhan jin juga begitu. Kebutuhan binatang juga dengan berbagai macam jenisnya juga begitu. Kebutuhan tumbuhan juga begitu. Semuanya sudah ada. Ini yang disebut dengan kifayah amah. Semuanya dicukupi seluruh makhluk. Termasuk orang kafir yang menentang Allah diberi kecukupan. Wa amma kifayatul khasah, adapun kifayah khusus. Maka ini kifayah khusus bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menunaikan, mencukupi apa yang maslahat bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Seperti dalam surah At-Talaq ayat 3 Allah menyatakan wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan mencukupinya. Maknanya mencukupi semua kebutuhan agamanya dan kebutuhan dunianya. Apabila seorang hamba bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, hatinya bersandar kepada Allah dengan penyandaran yang kuat dan sempurna. Untuk meraih apa-apa yang maslahat bagi dirinya dan menolak apa yang madarat bagi dirinya. Terus sangat kuat kepercayaannya kepada Allah dan husnudzannya kepada Allah. Maka dia akan meraih kifayah yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla.
Allah akan menyempurnakan baginya keadaannya, meluruskannya, ucapannya, amalannya, dan Allah akan mencukupkan semua kebutuhan-kebutuhannya dan akan melepaskan dia dari kesedihan dan kesulitannya. Kalau tawakalnya sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah karunia yang sangat agung, anugerah yang sangat besar yang harus diingat selalu oleh setiap muslim agar selalu memuji Allah Azza wa Jalla atas kecukupan yang Allah berikan kepadanya dan selalu bersyukur atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dalam Sahih Muslim ketika Nabi SAW telah naik ke peraduannya, ke tempat tidurnya, beliau berdoa. Doa sebelum tidur salah satunya ini nih. Bukan sekedar bismika Allahumma amutu wa ahya. Tapi salah satu di antara doa menjelang tidur, Nabi SAW berdoa, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiyalah wa la mu'wiya. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, memberikan perlindungan atau pertolongan kepada kami. Betapa banyaknya manusia yang tidak memiliki yang mencukupi ataupun yang melindungi. Seorang hamba mustahil bisa berlepas diri dari Allah walaupun sekejap. Dia selalu membutuhkan pelindung yang mencukupi, yang membimbing, yang memberikan petunjuk. Apalagi selama dia keluar dari rumah. Di luar rumah bahaya banyak mengincar. Dari alam, dari orang, dari binatang, dari berbagai macam makhluk. Oleh karena itu disyariatkan bagi setiap muslim setiap kali keluar dari rumahnya untuk bepergian, walaupun dekat, tidak akan nyaba, tidak akan melakukan safar. Dekat mungkin ke warung, mungkin ke jalan, mungkin kemana saja untuk suatu keperluan. Atau sekedar jalan-jalan olahraga untuk meraih kebugaran agar tertunjang kualitas dan kuantitas dari ibadahnya. Maka disyariatkan ketika keluar dia membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wa la quwwata illa billah. Agar apa? Agar dicukupkan seluruh kebutuhannya, dijaga dia dari semua keburukan dan penyimpangan, dilindungi dia dari musuh yang akan menganiaya atau kezaliman orang-orang yang akan berbuat zalim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali bersumber dari Allah. Siapa yang membaca doa itu ketika keluar rumah, Allah berikan 3 hal. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, juga Imam At-Tirmidzi serta yang lain-lainnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah." Qal yuqalu hina idzin hudita wa kufita wa uqita. Fayatanaha anhu asy-syaitan fayaqulu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa uqiya. Kata Nabi SAW, bila seseorang keluar dari rumahnya,
Lalu membaca doa bismillah dengan menyebut nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tidak ditambah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, enggak. Sampai illa billah itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Jangan ditambah. Akan dikatakan ketika itu oleh para malaikat, kamu sudah diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, dan diberikan perlindungan. 3 tuh. Diberikan hidayah, diberikan kecukupan, diberikan perlindungan. Maka berteriaklah syaitan. Dia berkata kepada kawan-kawannya sesama syaitan. Jadi ketika kita keluar rumah itu, syaitan itu sudah siap menyambut, mau mendampingi itu. Untuk apa syaitan mendampingi? Tentu saja untuk mencelakakan. Memberikan madarat dengan cara apapun, fisik ataupun psikis. Tapi begitu orang itu berdoa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, berkatalah syaitan kepada kawannya, apa yang bisa kamu lakukan kepada seseorang yang sudah diberikan 3 hal ini? Sudah diberikan hidayah, sudah diberikan kecukupan, dan sudah diberikan perlindungan. Maknanya adalah hudita ila tariqil haqq was shawab. Diberi hidayah maknanya ke jalan yang benar, yang lurus. Wa kufita min kulli hammin dunyawiyyin aw ukhrawiyyin. Kamu telah diberikan kecukupan, maknanya kebutuhan dunianya ataupun ukhrawinya. Wa wuqita min syarri a'daika minasyayatin wa ghairihim, dan kamu telah diberikan perlindungan dari kejahatan musuhmu, baik dari kalangan bangsa syaitan ataupun kalangan makhluk lain. Makanya hafalkan doa ini, baca setiap kali kita akan keluar rumah untuk kepentingan apapun. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Al-Quranul Karim telah menunjukkan untuk mewujudkan ibadah kepada Allah dan sebaik-baik tawakal kepada Allah merupakan sesuatu yang mesti, yang harus, yang mau tidak mau dilakukan oleh manusia. Agar diberikan kecukupan yang khusus oleh Allah, seperti kecukupan yang diberikan kepada wali-walinya yang mukminin dan hamba-hambanya yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah yang memberikan kecukupan kepada hambanya? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan kecukupan kepadanya. Jadi tawakal ini merupakan penyebab utama seseorang diberikan kecukupan oleh Allah. Dunianya, akhiratnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau jelaskan dalam kitab Bada'iul Fawaid, kata beliau, wattawakkulu min aqwal asbab allati yadfa'u biha al-'abda ma la yatiqu min adal khalqi wa zulmihim wa udwanihim, wa huwa min aqwal asbabi fi dhalik. Fa inna Allaha hasbuh ay kafih, wa man kana Allahu kafiyahu wa waqiyahu fala matma'a fihi li'aduwih wa la yadurruhu illa adan la budda minhu kal harri wal barad wal ju' wal 'atas. Wa amma ay yadurruhu bima yablughu minhu muradah
fala yakunu abadan. Wa farqun bainal adha alladhi huwa fi dhahir idha'un lahu wa huwa fil haqiqah ihsanun ilaihi wa idrarun bi nafsihi wa bainal dharar alladhi yutashaffa bihi min. Kata Imam Ibnu Qayyim, bertawakal termasuk sebab-sebab terkuat yang menyebabkan manusia mampu menolak apa yang tidak mampu dia tolak, berupa gangguan makhluk dan kezaliman mereka serta permusuhan mereka. Tawakal adalah penyebab terkuat dalam hal itu. Karena Allah yang akan memberikan perlindungan dan kecukupan. Siapa orang yang Allah sudah menjadi zat yang memberikan kecukupan kepadanya, zat yang memberikan perlindungan kepadanya, tak ada jalan bagi musuh-musuhnya untuk menyakitinya. Dan tak akan ada yang bisa memadaratkannya kecuali kemadaratan yang mau tidak mau akan dialami. Seperti kalau panas ya kepanasan. Kalau dingin ya kedinginan. Kalau tak makan ya lapar. Kalau tak minum ya haus. Adapun kemadaratan yang sengaja direncanakan oleh lawan-lawannya, oleh musuhnya, nggak akan mengenainya selama-lamanya. Itulah orang yang sudah diberikan kecukupan karena ketawakalan mereka kepada Allah. Berkata sebagian ulama salaf, Ja'alallahu ta'ala likulli amalin jazaan min jinsih wa ja'ala jazaa tawakkuli alaihi nafsa kifayatih li'amdih. Allah telah menjadikan balasan yang sejenis bagi setiap amal. Dan telah menjadikan balasan bagi tawakal, yaitu dicukupinya kebutuhan dirinya bagi si hamba. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan melindunginya dan mencukupinya. Dalam ayat ini Allah tidak mengatakan siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan pahala begini. Enggak. Kalau pahala ya jelas. Tapi di luar pahala ada kecukupan dan perlindungan. Allah Azza wa Jalla menjadikan dirinya sebagai zat yang langsung mencukupi kebutuhan hamba yang bertawakal dan memberikan perlindungan. Sehingga seandainya seorang hamba bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya tawakal, lalu seluruh dunia dan isinya itu menekannya, memusuhinya, akan memberikan madarat kepadanya. Tapi orang itu tawakal kepada Allah. Dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan menjadikan bagi orang itu jalan keluar dari hal itu, memberikan perlindungan dan pertolongan kepadanya. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kaitan antara diberi kecukupan dengan tawakal adalah kaitan sebab dan akibat. Karena sebab tawakal diberikan kecukupan sebagai akibatnya. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertakwa kepadanya, kepada orang yang bagus tawakalnya kepadanya, kepada orang yang benar-benar bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam semua kebutuhan dan keperluannya. Setiap kali seorang hamba husnudzan kepada Allah Azza wa Jalla, dia akan besar harapannya meraih apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla.
Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan usaha dan harapan orang yang berusaha itu sedikit pun. Dan kecukupan yang akan Allah berikan kepada hamba tidak akan telat dari waktunya selama seluruh sebab-sebabnya dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan melaksanakan urusannya di waktu yang telah Dia tentukan. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, dialah yang akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah itu akan selalu melaksanakan semua urusannya dan Allah telah menjadikan kadar bagi segala sesuatu, telah menetapkan, termasuk menetapkan waktunya dan bentuk pertolongannya. Surah At-Talaq ayat 3. Ketika menerangkan ayat ini berkata Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi alaih, yang beliau jelaskan dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kata beliau, "Falamma dzakara kifayatahu al-mutawakkil alaihi farubbama awhama dzalika ta'jilal kifayah waqta tawakkul. Fa'aqqabahu biqaulihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ay waqtan la yata'addahu fahuwa yasuquhu ila waqtihi alladhi qaddarahu lahu. Fala yastajilul mutawakkil wa yaqul qad tawakkaltu wa da'utu falam ara syai'an wa lam tahsul lil kifayah fallahu balighu amrihi fi waqtihi alladhi qaddarahu lah." Kata Imam Ibnu Qayyim, ketika Allah menyebut akan memberikan kecukupan kepada orang yang bertawakal kepadanya, kadang-kadang muncul kesalahpahaman, yaitu ingin bersegera diberikan pertolongan di waktu yang segera. Ini kekeliruan. Maka Allah menutup ayat ini dengan mengatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan kadar bagi segala sesuatu. Ketetapan yang telah ditentukan bagi segala sesuatu, maksudnya telah menetapkan waktunya. Waktunya itu tidak akan lambat, tidak akan telat, tapi juga tidak akan lebih awal dari waktu yang pas. Allah yang akan menggiringnya ke waktu yang telah Allah tetapkan untuknya. Maka tidak boleh seorang yang bertawakal tergesa-gesa dengan mengatakan, saya sudah tawakal, saya sudah berdoa, tapi saya nggak lihat ada hasil tuh. Tidak ada pertolongan, bantuan, kecukupan kepada saya. Itu banyak kan teralami oleh orang. Hadis menyatakan, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minha. Siapa orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Meninggalkan yang haram, Allah akan ganti yang halal dengan jumlah yang lebih baik. Orang meninggalkan yang haram, sehari dua hari mana gantinya? Seminggu dua minggu mana gantinya? Sebulan dua bulan nggak ada. Itu keliru. Allah menyatakan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menetapkan waktu bagi segala sesuatu yang Allah tetapkan. Jangan tergesa-gesa. Contoh banyak ya dialami oleh sebagian manusia tentang makna yang terkandung di dalam ayat tadi. Karena orang umpamanya tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla sampai dia menghinakan diri kepada makhluk.
merendahkan diri kepada sesama manusia untuk memperoleh bantuan dari mereka, meraih keinginan-keinginan dia dari mereka tanpa peduli tentang kehormatan agamanya, ridha Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Banyak kan? Karena kurangnya tawakal. Bahkan tidak ada tawakal kepada Allah. Tawakalnya kepada orang, kepada manusia. Sampai ngemis-ngemis. Menghinakan diri, merendahkan diri. Banyak. Maka coba perhatikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Fawaid berikut ini. Wa man ishtaghala billahi an nafsihi kafahu Allahu ma'unata nafsihi. Wa man ishtaghala billahi minan nas kafahu Allahu ma'unatan nas. Wa man ishtaghala bi nafsihi 'anillah wakkalahu Allahu ila nafsihi. Wa man ishtaghala bin nas 'anillah wakkalahu Allahu ilaihim. Tuh. Siapa orang yang menyibukkan diri dengan Allah untuk kepentingan dirinya, dia mengabaikan hak-hak dirinya demi menunaikan hak Allah, Allah akan mencukupi kebutuhan diri orang tersebut. Karena kita diciptakan dalam kehidupan ini untuk berbakti, mentauhidkan, beribadah kepada Allah. Pas kita ibadah, semua kebutuhan yang kita perlukan Allah penuhi, Allah cukupkan. Jadi wa man ishtaghala billahi an nafsihi, siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan Allah daripada dengan dirinya sendiri, Allah akan berikan, cukupkan kebutuhan dirinya. Sebaliknya, wa man ishtaghala billahi 'anin nas kafahu Allahu ma'unatan nas, siapa orang yang menyibukkan diri dengan Allah bukan kepada manusia, maka Allah akan memberikan kecukupan dari kebutuhan manusia. Gak butuh lagi kepada manusia karena sudah dicukupi oleh Allah Azza wa Jalla. Sandarkan diri kepada Allah, terus bentangkan harapan kepada Allah. Sudah cukup. Nggak akan butuh lagi berharap kepada manusia, pertolongan, bantuan, sandaran kepada manusia. Enggak. Allah cukupi semuanya. Sebaliknya, man ishtaghala bi nafsihi 'anillah, siapa orang yang menyibukkan dirinya dengan skill pribadinya. Dia punya skill, kemampuan, punya modal juga, punya ini dan itu, sehingga tidak bertawakal kepada Allah. Tidak berdoa, tidak bergantung, tidak bersandar, tidak bertawakal kepada Allah. Allah akan biarkan dia bersandar kepada kemampuan dirinya. Allah nggak akan tolong. Allah nggak akan bantu, Allah nggak akan mudahkan. Dikiranya dirinya hebat gitu. Dan siapa orang yang menyibukkan diri dari manusia sehingga tidak bersandar kepada Allah. Sibuk dia menggalang bantuan, meminta bantuan, pertolongan dari manusia. Berdoa kepada Allah enggak, tawakal kepada Allah enggak. Wakallahu Allahu ilaihim, Allah akan membiarkan orang itu bersandar kepada sama manusia. Manusia itu lemah, dirinya lemah, bersandar kepada yang lemah itu mencelakakan diri. Kita kalau mau bersandar biar punggung kita enteng, bisa tersangga, kemana kita akan bersandar? Ya pasti ke tiang beton yang kuat, ke dinding, ke tembok gitu ya, yang apabila kita sandari tegak, bisa menyangga seluruh bobot badan kita. Coba kalau umpamanya bersandarnya itu ke kayu yang ditancapkan sedangkal 5 cm. Begitu kitanya bersandar ngegebru atau jatuh patah. Bersandar ke lidi ya patah lidinya.
Bersandarlah kepada yang kuat. Begitu juga dalam kehidupan. Jangan sandarkan harapan kita, perjuangan kita kepada manusia, kepada makhluk yang lemah. Bersandarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Al-Jami, bahwa Muawiyah radhiyallahu an menulis surat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aniktubi ilayya kitaban tusini fihi wa la tukthiri alayya. Tolong tuliskan kepada saya satu tulisan yang isinya wasiat. Tapi jangan terlalu banyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menulis surat. Isinya simple. Kata Aisyah, salamun alaik amma ba'd. Semoga keselamatan tercurah kepadamu. Amma ba'd, adapun setelah itu fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iltamasa ridallahi bisakhatin nas, kafahu Allahu mu'natan nas. Wa man iltamasa ridan nasi bisakhatillah, wakalahu Allahu ilan nas. Wassalamu alaikum." Simple tuh. Hanya memberikan satu hadis saja. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Aisyah, siapa orang yang mencari keridhaan Allah, hanya ridha Allah, walaupun dengan cara yang menyebabkan manusia murka. Kita memberikan dakwah kepada orang. Jangan mabuk, pemabuk murka. Jangan judi, penjudi murka. Jangan maling, pemaling murka. Jangan korupsi, koruptor murka. Jangan berbuat bidah, ahli bidah murka. Ya enggak? Tapi itu demi meraih ridha Allah. Sudah diungkapkan dengan sebaik-baik cara. Siapa orang yang mencari ridha Allah walaupun dengan cara yang membuat manusia murka, Allah akan memberikan kecukupan kepada dia, perlindungan kepada dia dari gangguan manusia. Sebaliknya, wa man iltamasa ridhan nas bi sakhatillah. Siapa orang yang mencari keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka? Ada orang, bahkan mungkin da'i atau ustadz, dakwahnya ini tidak ingin menyinggung siapa-siapa. Karena pengikutnya, pengagumnya itu beragam, majemuk. Ada kalangan artis, ada kalangan pengusaha yang masih bermuamalah dengan bank ribawi, ada yang kalangan pejabat dan seterusnya. Dia nggak mau menyinggung semuanya itu tuh. Jadi kalau dia menjelaskan hukum lagu dan nyanyian, dia tidak berani mengharamkannya. Karena takut para penyanyi, para penggandrung lagu bisa murka lalu meninggalkannya dan mencelanya. Dia nggak siap dicela orang dengan dakwahnya. Dia nggak berani mengharamkan riba karena banyak pengusaha yang masih bermuamalah dengan bank ribawi. Bisa-bisa kabur mereka dan berbalik membencinya. Akhirnya sudahlah. Boleh semuanya itu boleh, dicarilah dalil mah gampang untuk menunjang kebolehan semua yang diharamkan tadi. Itu mencari ridha manusia dengan cara yang Allah murkai. Maka Allah akan biarkan dia bersandar kepada manusia. Wassalamualaikum. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, itu kata Aisyah kepada Muawiyah. Dan di antara hal yang harus dilakukan oleh hamba demi meraih keselamatan dalam bab ini, jangan menjadikan dunia sebagai cita-cita dari hidupnya atau tujuan utama dari kehidupannya. Jangan. Jadikan cita-cita terbesar itu akhirat.
Walaupun pasti beresiko lah. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ja'ala al-humuma hamman wahida, hammal ma'ad, kafahu Allahu hamma dunyahu, wa man tasha'abat bihi al-humuma fi ahwali dunya, lam yubalillahu fi ayyi awdiyatihi halak." Siapa orang yang menjadikan cita-citanya menjadi hanya satu cita-cita, keinginannya hanya satu keinginan, yaitu keinginan akhirat, cita-cita akhirat. Hanya ingin bahagia di akhirat, itu saja. Nggak peduli dengan hidup dunia, karena dunia ini sementara, pasti ada akhirnya. Dunia ini yang akhirat ini yang abadi, nggak ada akhirnya. Siapa orang yang menjadikan seluruh keinginannya, seluruh cita-citanya hanya satu keinginan, satu cita-cita, yaitu cita-cita akhirat, Allah Azza wa Jalla akan mencukupi orang itu kebutuhan, keinginan dunianya. Siapa yang ngejar akhirat, dunia akan mengejarnya dalam keadaan dunia itu hina di hadapannya. Tapi siapa orang yang memecah belah cita-citanya, cita-citanya itu banyak dan seluruhnya hanya untuk meraih kehidupan dunia. Dari segi ekonomi dia ingin kaya raya. Dari segi sosial dia ingin terhormat. Menjadi tokoh figur yang dihormati. Dari segi politik dia ingin memiliki kekuasaan, pangkat ataupun jabatan. Dia ingin punya rumah yang besar dan banyak, tanah yang luas, kendaraan yang banyak dan mewah, dan uang deposito serta tabungan yang banyak. Ingin memiliki istri yang cantik 4. Jadi semuanya dunia tuh. Siapa yang menjadikan cita-citanya, seluruh keinginannya hanya keinginan dunia, cita-cita dunia, Allah tidak akan peduli lagi di lembah mana dia akan binasa. Mungkin di lembah politik, mungkin di lembah ekonominya, mungkin di lembah sosialnya dan seterusnya. Stres dia. Orang yang kaya raya umpamanya triliunan uangnya, atau katakanlah miliaran, punya 100 miliar. Tiba-tiba usahanya rugi sehingga hilang 50 miliar, tersisa 50 miliar lagi. Itu berasa miskin loh. Stres berat, padahal masih tersisa 50 miliar lagi tuh. Yang uang itu, wah, bagi sebanyak orang itu luar biasa. Tapi orang yang terbiasa banyak uang, kaya raya gitu ya. Dari 100 miliar ternyata mengalami kerugian menjadi 50 miliar. Dia merasa bangkrut, merasa miskin, stres, depresi. Padahal orang lain mah punya uang 100 ribu juga sudah merasa kaya, sudah bisa merasa memborong pasar itu. Punya 100 ribu rupiah juga. Sudah merasa cukup, bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Hari ini saya punya Soekarno-Hatta warna merah 100 ribu, alhamdulillah. Ke pasar itu pede dia. Merasa kaya dengan 100 ribu bagi orang-orang yang biasa susah. Ini orang yang biasa punya 100 miliar, kemudian rugi tersisa 50 miliar, merasa bangkrut, merasa miskin. Depresi dia, stres dia. Akhirnya muncul dari stres itu banyak apa? Penyakit. Kolesterol naik, gula darah naik, tensi naik, asam urat naik. Dan kalau sudah begitu, apa yang terjadi? Gak boleh makan yang enak-enak. Makannya apa? Sayur bening sudah, yang pahit-pahit sudah. Gak bisa ke restoran mewah. Tulang belakangnya bermasalah, nggak boleh tidur di kasur empuk, harus di kasur yang keras. Nggak boleh umpamanya duduk di sofa yang ngenyod, yang ngenyod itu yang ngemplad, yang
Ya empuk tadi, nggak boleh. Tulangnya bisa geser, bisa rubah. Harus duduk di bangku yang keras tuh, bayangkan. Uangnya miliaran itu. Nggak boleh makan daging kambing, daging-dagingan nggak boleh. Nggak boleh makan durian si montong. Nggak boleh makan yang enak-enak. Lalu apa yang harus dimakan? Ya udah bayam mentah, nggak boleh pakai garam. Sayur bening sudah. Uang banyak ngapain coba? Nggak boleh tidur di kasur empuk, nggak boleh duduk di sofa empuk. Ngapain uang sebanyak itu? Nggak bisa dinikmati. Hadis itu diriwayat Imam Ibnu Majah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Aun, dia berkata, "Kana ahlul khair idza altaqau yusi ba'dhum ba'dha bi thalath wa idza ghabu kataba ba'dhum ila ba'din bi thalath." Para ulama ahli-ahli kebaikan, orang-orang soleh apabila mereka berjumpa, mereka suka saling memberi wasiat tentang 3 hal. Dan apabila mereka berjauhan, mereka suka saling mengirim surat isinya nasihat dalam 3 hal. Ini 3 hal ini kita perhatikan. Apa isi wasiat dalam 3 hal tadi? Pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu dunya. Tuh coba lihat. Siapa orang yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan kebutuhan dunia dia. Siapa yang mengejar akhirat, kebutuhan dunia, keperluan dunia Allah cukupi sudah. Bahkan berlebih. Siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengejarnya. Kalau sekarang kita mengejar dunia, membelakangi akhirat, dunia yang kita kejar lari menjauh. Akhirat semakin jauh, dunia juga nggak dapat, rugi dua-duanya. Tapi yang mengejar akhirat, dua-duanya dapat. Dunia dapat, akhirat dapat. Ini nasihat pertama, man amila li akhiratihi kafahullahu dunyahu. Siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan dunianya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahullahu nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan lindungi dia dari manusia. Dalam ungkapan lain, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Kalau kita ingin baik dengan sama manusia, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Salat yang benar, saum yang benar, berdoa yang benar, zikir yang benar, baca Quran yang benar. Sehingga hubungan kita dengan Allah baik, Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sama manusia. Ketiga, wa man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatah. Siapa orang yang memperbaiki sarirahnya, Allah akan memperbaiki alaniyahnya. Ada 2 makna ini. Pertama, yang dimaksud siapa orang yang memperbaiki sarirahnya, maksudnya batinnya. Batinnya diperbaiki. Diikhlaskan, tidak ada suudzon, apalagi kepada Allah, kepada manusia juga tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada dengki. Pokoknya diperbaiki tuh. Maka Allah akan perbaiki alaniyah. Alaniyah itu maksudnya lahiriahnya, fisiknya. Mananya dia akan sehat loh. Banyak coba tanya kepada dokter spesialis, baik syaraf ataupun apalah gitu, bahwa umumnya penyakit lahir karena kondisi batin yang buruk loh. Orang yang cemberut gitu ya, yang angker wajahnya, itu bisa menimbulkan banyak penyakit tuh. Darah tinggi umpamanya. Aduh, saya darah tinggi. Tapi sekarang sudah turun, alhamdulillah. Karena apa? Karena konon katanya ekspresi wajah itu berpengaruh ke otak untuk merangsang otak, menyuruh tubuh memproduksi, mengeluarkan hormon tertentu yang buruk bagi tubuh tuh.
Sebaliknya kalau kita tersenyum, senyum kita bibir ini dengan begini selama beberapa detik, itu akan merangsang otak untuk mengeluarkan hormon tertentu yang baik untuk kita, memperbaiki sistem tubuh kita. Metabolisme atau perasaan atau apa gitu ya. Pokoknya begitu senyum otomatis hati itu bahagia. Asal seimbang senyumnya katanya. Begitu tuh. Jadi iri, dengki, benci, memusuhi kepada sama, ya, ingin mencelakai, itu merangsang otak untuk memproduksi hormon yang merugikan tubuh tuh. Otak akan menyuruh kadar gula naikkan dalam darah kita. Degup jantung dipacu lebih. Akhirnya darah tinggi, kolesterol naik, kadar gula naik, asam urat naik. Begitu. Perbaiki kondisi hati. Allah akan perbaiki kondisi fisik. Bahagiakan, banyak senyum gitu, hilangkan iri, dengki, benci kepada sesama seperti itu, maka otak akan merangsang, akan menyuruh tubuh untuk memproduksi hormon yang bagus untuk tubuh kita. Ini mana yang pertama? Kedua, siapa yang memperbaiki sarirahnya? Sarirah itu batin. Maknanya adalah ketika dia menyendiri. Ketika dia menyendiri, dia perbaiki itu dirinya. Ketika menyendiri, ibadahnya kepada Allah meningkat. Filternya dari dosa dan kemaksiatan lebih kuat. Ketika sendiri itu lebih waspada. Seperti orang kalau ke hutan, berombongan, dia merasa ada banyak orang, kurang kewaspadaannya. Karena kalau lalai akan ada orang lain yang mengingatkan dan melindungi. Tapi kalau di hutan sendirian, dia akan dijadikan mangsa binatang buas, dia akan waspada. Setiap ada suara tek, dia waspada. Siapkan senjata. Kan gitu tuh. Kita ketika menyendiri itu jadi mangsa setan untuk digoda, diganggu, dirayu, ya. Maka diperkuat dirinya. Dari godaan tersebut dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika menyendiri senjata itu dipegang terus tuh. Takut ada macan yang menerkam, takut ada ular, takut ada ini dan ada itu, selalu gitu ya. Waspada tuh. Tameng siap, senjata siap, pisau siap. Gitu ya, waspada dia. Tapi kalau kebanyakan kadang-kadang senjata juga disarungin, gitu ya. Kewaspadaan juga berkurang karena banyak orang ini. Seorang mukmin ketika menyendiri, dia harus lebih waspada. Dia harus siap senjata, zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu benteng dari godaan setan. Siapa orang yang memperbaiki keadaan dia ketika dia menyendiri, maka Allah akan perbaiki keadaan dia ketika dia di tengah orang banyak. Di tengah orang banyak dia akan lebih terpelihara lagi. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu, dua di antara nama Allah Al-Hasib dan Al-Kafi. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang menyimak kajian di pagi hari ini. Bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz secara langsung, silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022-8686-2637 atau juga melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mulyono. Siap. Ustaz, saya mau tanya yaitu masalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan takwa yang benar-benar, Allah akan mencukupkannya kebutuhannya di dunia atau di akhirat. Yang saya tanyakan, orang itu berusaha tapi meyakini bahwa hasil usahanya itu dari Allah. Itu salah atau benar? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak siapa? Pak Mulyono di Margahayu. Barakallahu fiik.
Kalau kita sudah ikhtiar, berusaha, berdoa, tawakal, lalu berhasil, lalu kita katakan ini hasilnya dari Allah, benar apa salah? Itu benar-benar benar, Pak. Harus begitu. Jangan sampai kayak si Korun, hartanya banyak, dia bilang ini hasil usaha saya. Tapi katakan ini adalah karunia dari Allah. Itulah perkataan para solihin dari kalangan para nabi. Seperti ungkapan Sulaiman alaihi salatu wassalam, beliau menyatakan, "Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur." Ini adalah karunia dari Allah untuk menguji aku, apakah aku akan bersyukur atau akan kufur. Termasuk ucapan Dzulqarnain yang Allah abadikan dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi, ketika sudah berhasil membuat benteng yang menutup, mengurung Ya'juj dan Ma'juj. Beliau menyatakan ini adalah karunia dan rahmat dari Allah. Tidak mengatakan inilah hasil karyaku, inilah hasil jerih payahku. Enggak. Tapi langsung dinisbatkan kepada Allah. Bukankah kita yang berbuatnya? Iya, tapi semuanya itu karena Allah yang memudahkan. Allah memberikan kekuatan, kemampuan, dan Allah memudahkan seluruh usaha kita sampai meraih hasil. Ya, kita nisbatkan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau gagal, maka nisbatkan kepada diri sendiri karena kesalahan diri sendiri. Segala yang buruk nisbatkan kepada kita dan kepada syaitan. Segala yang baik nisbatkanlah dia kepada Allah. Maka sering kita dengar para ulama atau para asatid menyatakan di akhir ceramahnya, kalau ada yang benar maka semuanya itu hanya berasal dari Allah Azza wa Jalla. Kalau ada kesalahan dari apa yang saya ungkapkan, maka kesalahan itu dari syaitan dan dari diri saya. Syaitan ada peran dalam melakukan kesalahan itu berupa menggoda agar lalai sehingga keseletot lidah sangat mungkin, ya. Demikian Pak Mul, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali mengundang kepada para pendengar atau pemirsa yang akan bertanya langsung kepada Ustaz. Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637. Sekali lagi silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 86862637 ataupun bisa melalui pesan singkat melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081122714776. Pertanyaan dari seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh suami meninggalkan istri di rumah dengan alasan mau berkunjung ke gurunya dan ingin berbakti kepada gurunya selama 1 bulan? Suami adik saya punya seorang guru ngaji yang dulu di pesantren, akan tetapi dia tak bisa bekerja menafkahi istrinya dikarenakan dia tidak terlalu ingin mengejar dunia. Katanya tidak ingin mengejar dunia katanya. Sehingga si istri atau adik saya itu sekarang tinggal di rumah orang tua dan untuk bekalnya pun ditinggalkan selama sebulan hanya sedikit. Itu pun harus diambil dulu oleh istrinya ke rumah mertuanya. Pertanyaan ana, apa hukumnya suami seperti itu, Ustaz? Syukran barakallahu fiik. Silakan. Wa fika barakallah. Baik. Suami tidak ingin mengejar dunia, ya bagus. Tapi tidak boleh mengabaikan kewajiban dalam kehidupan dunia ke orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ke istrinya, ke anaknya. Kalau ada orang tua yang sudah sepuh nggak bisa apa-apa, ya juga ke orang tuanya. Nggak bisa orang mengatakan saya mah hanya mengejar akhirat ibadah terus. Cari nafkah enggak? Bertetangga enggak? Ada tetangga yang sakit, enggak peduli, enggak ditengok. Ada tetangga yang meninggal, enggak ikut nyolatkan, enggak ikut nguburkan. Ada tetangga umpah yang butuh pertolongan dan sebenarnya dia bisa menolong, dicuekin. Itu penerapan mengejar akhirat yang salah kaprah. Bahkan dia mengabaikan akhirat.
Karena ada kewajiban sosial kepada sama manusia. Kewajiban kepada anak dan istri. Allah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Suami itu pemimpin bagi wanita karena Allah telah memberikan kelebihan kepada suami dibanding wanita dan karena kewajiban memberi nafkah dari suami kepada istrinya. Ketika memberi nafkah ini diabaikan, dosa, melanggar Al-Quran, melanggar hadis. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, kafa bil mari ithman idha dhayya'a mayya'un. Cukuplah seorang itu divonis berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya, anaknya dibiarkan, tidak diberi nafkah. Apapun alasannya, berdakwah hukumnya sunnah bagi dia. Fardu kifayah, sunnah bagi yang lain. Tapi menafkahi anak istri hukumnya fardu ain. Berbuat baik kepada guru dan yang lainnya sunnah kepada dia. Maksudnya berkhidmat, mengurus dan seterusnya. Membantu, itu sunnah saja. Tapi istri dan anaknya wajib ain bagi dia untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk dinafkahi. Maka kalau ada seorang suami, kamu pulang ke orang tuamu, saya mau mengabdi sebulan kepada guru saya untuk meraih pahala. Ketika dia mengabdi ke gurunya dapat pahala, tapi ketika dia meninggalkan istrinya dalam keadaan kurang, dia berdosa karena menyia-nyiakan tanggung jawabnya. Kata siapa dosa? Jangan sembarang, Ustaz, dosa itu hak Allah. Iya betul, dosa tidaknya itu hak Allah. Tapi Allah sudah menjelaskan lewat Quran, lewat hadis. Dan kita menyampaikan, kata Al-Quran, kata hadis, dosa loh. Hadis riwayat Muslim tadi, kafa bil mari ithman idza dhayya mayya'un. Cukup seorang itu dosa, dianggap dosa kalau menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Apa enggak malu tuh? Dia sudah menikahi istrinya, istrinya yang menjadi tanggung jawabnya dikembalikan ke orang tuanya. Kalau kamu mau makan tuh ambil di orang tua saya. Terus yang ngasihnya juga orang tua dia lagi, bukan dia yang berusaha. Jadi salah kaprah. Tidak ingin mengejar dunia, ingin mengejar akhirat dengan cara yang membuat dia rugi di akhirat. Kenapa rugi di akhirat? Karena mengabaikan kewajiban tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Apalagi bertetangga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa lam yasbir ala adahum. Seorang mukmin yang berinteraksi dengan manusia dan sabar dalam menerima gangguan mereka lebih baik daripada mukmin yang tidak berinteraksi dengan manusia dan tidak sabar dalam menerima gangguan mereka. Islam ini agama yang paripurna mencakup seluruh aspek kehidupan. Aspek sosial ya, aspek ekonomi ya, aspek rumah tangga ya, aspek politik ya. Atau ke WC juga ada aturannya, hubungan suami istri juga ada aturannya. Apalagi hal-hal yang besar. Mencakup semua. Tidak boleh mengamalkan Islam secara parsial, hanya ini saja meninggalkan itu. Hanya itu saja meninggalkan ini. Seluruhnya secara seimbang. Jadi keliru orang seperti tadi ya, wallahu a'lam. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Sampaikan dulu pertanyaan yang lainnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita menghindari diri dari orang-orang yang sifat batinnya jelek, hasad, iri dengki, suudzon, tajasus, ghibah? Apakah dengan cara kita keluar dari lingkarannya dengan memutus hubungan secara personal diperbolehkan, tapi bukan berarti memutus silaturahim, tapi hanya seperlunya saja. Silakan. Iya, itu sudah terjawab. Betul begitu. Jadi kalau orang yang karakternya buruk secara sosial,
suka iri dengki, suka benci, suka fitnah, suka tajasus. Jangan bergaul rapat dengan dia tapi tidak memusuhi. Tetap umpamanya kalau ketemu menyapa hai, tapi jangan bergaul secara rapat. Mungkin kita akan tertulari karakter buruknya atau mungkin kita akan menjadi korban dari karakter buruknya. Jadi menjauhi tidak berarti memusuhi. Betapa banyaknya orang-orang yang kita tidak begitu akrab dengan dia tapi baik-baik saja hubungan. Ya, seperti itu. Silakan lagi. Ikhwati man azanillahu wa iyyakum, kami kembali mengundang kepada antum semua yang akan bertanya kepada Ustadz. Silahkan bisa menghubungi line telepon di nomor 022-8686-2637. Sekali lagi di nomor 022-8686-2637. Ataupun bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-2271-476. Kepada Bapak Iqbal tadi yang akan bertanya, silakan kami berikan kesempatan kembali di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-2271-476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu, silakan. Ya, putus kembali. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Iryadi di Kalimantan Selatan, Tanah Bumbu. Bapak Iryadi di Kalimantan Selatan, silakan. Silakan. Misalkan Ustadz, ini ada salah satu teman yang menghibahkan tanah wakaf tanah ke salah satu yayasan, terus ya terus jangan dengar di radio atau di TV Pak, ada delay, langsung di telepon aja. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, ini misalkan teman menghibahkan tanahnya untuk dibangun masjid. Terus? Ya, halo? Ya, terus Pak, terus. Ya, terus berhubung jalan waktu, dia ambil lagi hibahnya itu. Gimana Ustadz hukumnya? Iya. Sudah? Ya, dia kan menghibahkan tanah. Iya. Untuk terus diambil lagi. Alasan diambil lagi kenapa? Katanya untuk yayasannya tidak bisa gimana maksudnya diproses di Kemenak, ada alasannya tersendiri, diambil terus dia kelola sendiri. Apakah hukumnya itu boleh, Ustaz? Iya. Sudah Pak? Iya, sudah itu. Baik. Terima kasih, jazakallahu khairan. Ya, wa jazakallahu khairan. Pak siapa Ilyasah? Pak Ilyas di Kalimantan Selatan. Barakallahu fiik. Orang sudah mewakafkan tanah untuk masjid atau pesantren. Arti wakaf adalah berhenti. Maknanya adalah barang yang sudah diwakafkan itu bukan lagi milik manusia. Bukan milik masyarakat. Bukan milik yayasan. Tapi milik Allah. Namanya wakaf. Artinya sudah berhenti hak kepemilikan manusia atas barang tersebut. Maka tidak boleh dijual, tidak boleh dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Oleh karena itu kalau seseorang sudah mewakafkan barangnya, termasuk tanahnya, terus dia ambil lagi, boleh nggak? Tergantung. Kalau diambil lagi itu untuk kepentingan dirinya, pribadinya atau keluarganya, maka tidak boleh. Itu sudah bukan hak dia lagi. Tapi kalau umpamanya dia berikan ke sebuah yayasan, tapi setelah dilihat yayasannya, pengelolanya tidak bisa dipercaya atau tidak sesuai dengan visi dan misi yang dia inginkan. Ya, dan tidak ada yayasan lain, akhirnya dia ambil alih dan dikelola sendiri. Dia bangun masjid atau bangun madrasah atau pesantren sesuai dengan keinginan dia kelola sendiri lillahi ta'ala. Bukan untuk kepentingan dirinya ataupun keluarganya. Bukan untuk menjadi sumber penghasilan dirinya dan keluarganya mengatasnamakan wakaf. Karena wakaf orang-orang banyak nyumbang lalu sumbangannya itu masuk ke kantong pribadinya. Maka tidak boleh, haram bagi dia.
Karena sudah bukan milik dia lagi. Tapi kalau umpamanya dia ambil alih lagi dari yayasan yang tidak dia percayai, atau karena satu dan lain hal, ketentuan dari Kemendag tidak bisa umpamanya dikasih ke yayasan tersebut, akhirnya dia kelola sendiri, akhirnya dia bikin yayasan, bikin akte ke notaris, akte yayasan, karena harus ada akte yayasan itu. Dia bangun, dia mencari dana atau dari dana dia pribadi, dia galang donasi mungkin dari orang murni untuk bangun masjid, bangun pesantren, setelah itu dia kelola. Demi kemaslahatan umat, maka boleh. Dia dapat 2 pahala. Pahala pertama pahala wakafnya, pahala kedua pahala membangun dan mengelolanya untuk kepentingan umat. Sekali lagi, jangan mengatasnamakan wakaf, mengatasnamakan kepentingan umat, kemudian menjadikan itu sebagai lahan penghasilan pribadi dia dan keluarga. Ya, demikian Pak Ilyas, Allahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Ya baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Bandung. Ustadz, ana seorang istri yang didiamkan, tidak ditanya dan tidak tidak diapa-apa oleh suami. Sebabnya suami marah karena ana mengurus orang tua dan orang tua sekarang sudah meninggal. Bagaimana sikap ana Ustadz? Mohon nasihatnya, silakan. Iya, barakallahu fiik. Kalau suami diam itu menghajar istilahnya, mendiamkan istrinya karena kesalahan istrinya, ya minta maaf. Minta maaf kepada suaminya. Kemudian tetap melayani suami dengan sebaik-baiknya dan sabar atas sikap suami. Insya Allah lama-lama luluh. Lama-lama dia akan balik lagi. Ya, akan kembali seperti sedia kala. Yang jelas akui dulu kesalahannya dan minta maaf. Nanti setelah suasananya enak lagi, nyaman lagi, baru dikemukakan uzurnya, alasannya. Sebagai anak ya susah untuk bisa berdiam diri dari orang tua yang sakit gitu ya. Apalagi sekarang sudah meninggal. Kalau sang istri minta izin ke suami untuk mengurus orang tua, si suami wajib mengizinkan. Bahkan kalau toh umpamanya si istri tidak minta izin, dia harus nyuruh. Urus tuh ibumu. Biarkan saya bisa ngurus diri sendiri untuk sementara. Diantar ke orang tuanya. Dipenuhi juga kebutuhan mertuanya tersebut. Dibeliin obatnya, oksigennya atau apapun. Kalau perlu ada dokter perawat yang datangkan. Kalau perlu ke rumah sakit. Suruh istrinya menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Maka dapat pahala. Istrinya dapat pahala birrul walidain. Dia dapat pahala karena mendidik, mengarahkan, menyuruh istrinya untuk beramal soleh dalam bentuk birrul walidain. Adapun kalau umpamanya si istri minta izin untuk mengurus orang tua yang sedang sakit, tidak diizinkan tanpa uzur, udah kamu di sini aja, saya juga butuh kamu. Gak peduli ke mertuanya. Ya, maka dia berdosa. Karena apa? Karena mengabaikan hak dari mertuanya. Dia harus perhatian, peduli. Mertuanya sudah sebaik itu ngasih anaknya. Masa dibiarkan begitu ya? Nah sekarang kasusnya sudah terjadi, si istri udah minta maaf ya, akui kesalahan, minta maaf, terus tetaplah melayani, berbuat baik, lemah lembut dengan suami. Insya Allah suami bakal luluh dari hal itu ya. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.